Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu macam-macam hadas dan cara bersuci. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi hadas, dan sekarang kita akan membahas macam-macam hadas, di mana hadas ini terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hadas kecil diartikan juga dengan sesuatu hal yang mewajibkan berwudu. Sekali lagi, hadas kecil adalah sesuatu hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang yang berhadas kecil? Hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil antara lain, pertama, karena adanya sesuatu hal yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, kemaluan belakang dan kemaluan depan, kecuali air mani. Nah, bentuknya seperti buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya yang keluar daripada dua lubang tersebut, kecuali air mani. Nah, untuk air mani itu bukan hadas kecil, tetapi hadas besar. Yang kedua, karena hilang akal, yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Nah, hilang akal di sini baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu bisa membatalkan wudhu, atau dalam hal ini menjadi hadas kecil. Misalnya mabuk, seorang yang mabuk baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka orang yang mabuk itu berhadas kecil. Yang kedua, gila atau pingsan atau hilang akal lainnya seperti sakalor. Nah, ini juga sama, dalam kondisi seorang ini gila ataupun ayan ataupun sakalor termasuk pingsan, ini bisa membatalkan wudhu karena menghilangkan akal. Kemudian sebab lainnya seperti tidur. Nah, berbeda dengan gila ataupun pingsan, tidur di sini ada dua. Ada tidur yang bisa membatalkan wudhu, ada juga tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah tidur yang menetapkan duburnya pada tempat duduknya. Jadi tidurnya tidak berbaring, duduk, bersila, dan lubang duburnya itu tetap berada di tempatnya, tidak menggeser. Ini tidur. Karena tidur ini sebetulnya tidak menghilangkan akal, cuma menghilangkan ingatan saja, akalnya tetap. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ada batas yang menghalanginya. Tapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ini. Ada yang menyebutkan termasuk hadas kecil, ada juga yang bukan termasuk hadas kecil. Jadi persentuhan antara kulit laki-laki ada yang menyebutkan batal atau tidak batal. Ada dua versi. Dan ini akan dibahas nanti ketika bab wudu. Kemudian yang berikutnya, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan telapak tangan adalah bagian daripada tangan yang dalam. Di sini, ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, ini yang dimaksud dengan telapak tangan
dan ini yang termasuk telapak jari. Nah, ketika seorang ini menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan ini, maka itu termasuk hal yang membatalkan wudhu. Artinya termasuk hadas kecil. Ini. Adapun dengan punggung tangan ini tidak termasuk. Jadi punggung tangan tidak membatalkan wudhu ketika menyentuh dengan kemaluan. Nah, mungkin jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Kemudian yang kedua, tentang hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Nah, pengertian hadas besar adalah sesuatu hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau adus. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang ini berhadas besar diantaranya adalah pertama, karena pertemuan dua kelamin laki-laki dengan perempuan. Jadi melakukan hubungan jima atau bersetubuh baik keluar mani ataupun tidak. Karena ada pertemuan tersebut antara kelamin laki-laki dengan perempuan, maka seorang ini berhadas besar. Yang kedua, karena keluar mani, baik disebabkan karena bermimpi ataupun sebab lain. Kalau tadi ada pertemuan, walaupun tidak keluar mani itu berhadas besar. Nah, sekarang ketika seorang ini tidak bertemu kemaluan tetapi keluar mani, ini juga sama. Jadi karena keluar maninya, seorang ini berhadas besar. Kemudian yang ketiga, ini khusus bagi perempuan, karena haid. Dan haid ini termasuk darah yang keluar dari rahim perempuan. Untuk bab haid di sini ada pembahasan khusus nanti. Perlu kita ketahui bahwa mungkin Anda semua yang berusia SMA atau mulai dari SMP sudah memiliki masa haid. Dan ini sangat penting sekali bagi Anda sekalian, para kaum hawa, untuk mempelajari secara rinci tentang bab haid ini. Karena untuk darah yang keluar dari rahim perempuan ini tidak sama ya. Ada haid, nifas, wiladah. Nah, ini penting sekali pengetahuan ini untuk perempuan, maka akan dibahas khusus fikih perempuan. Nah, seorang perempuan yang sudah mengalami fase haid, ketika selesai masa haidnya, maka wajib melaksanakan adus atau mandi wajib. Kemudian selanjutnya, karena nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Kemudian berikutnya karena wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Nah, di sini penting sekali saya membedakan dulu bagaimana darah haid, kemudian bagaimana darah nifas, dan bagaimana darah wiladah. Nah, untuk darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat dan tidak ada sebab apapun. Di sini masanya pasti jelas. Tidak sedang sakit ataupun bukan karena apa-apa. Jadi haid ini adalah darah yang keluar ketika perempuan ini sehat. Dan darah haid ini periodik. Pasti ada masa-masa tertentu, walaupun tidak setiap perempuan ini sama masanya, namun pada dasarnya munculnya darah haid ini secara periodik. Untuk darah haid, minimal keluar darah itu 24 jam atau sehari semalam.
itu minimal. Jadi kalau kurang dari 24 jam keluarnya itu tidak termasuk haid. Kemudian masa biasa lama biasanya adalah 1 minggu atau 7 hari. Nah, 7 hari itu dihitung nanti keluarnya periodiknya apakah mencapai 24 jam atau tidak. Kalau mencapai berarti itu darah haid. Kalau belum maka ditunggu lagi sampai batas maksimal darah haid itu 15 hari. Jadi darah haid itu keluarnya minimal 24 jam sehari semalam, rata-ratanya 1 minggu, dan maksimalnya 15 hari. Maka perempuan yang sedang haid atau mengalami fase menstruasi maka harus memiliki catatan khusus, harus punya kalender khusus menghitung nanti. Ini dianjurkan sekali agar kita tidak lupa dan bisa menghukumi apakah ini termasuk darah haid ataukah bukan. Itu darah haid. Kemudian yang kedua, nifas. Yang dimaksud dengan nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, saya jelaskan dulu yang berikutnya, wiladah. Yang dimaksud dengan darah wiladah ini adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi ketika melahirkan. Jadi seorang perempuan ketika melahirkan itu, ketika mengeluarkan bayi, biasanya juga keluar darah. Nah, bersamaan dengan keluarnya bayi itu, darah tersebut disebut dengan wiladah. Jadi wiladah adalah darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Kemudian nifas. Nah, nifas ini setelah bayi keluar ada masa pendarahan bagi perempuan dan itu dinamakan darah nifas. Darah nifas ini biasanya paling sedikit itu 1 tetes. Kemudian rata-rata itu 40 hari. Dan maksimal selama 60 hari atau 2 bulan biasanya untuk nifas. Kemudian untuk wiladah hanya 1 tetes saja. Kemudian berikutnya, hal yang mewajibkan seorang ini adus atau termasuk hadas besar adalah karena meninggal dunia. Kecuali yang meninggal dunianya itu dalam membela agama Allah atau ketika perang. Seorang yang meninggal dunia kecuali jihad fisabilillah maka wajib dimandikan. Adapun orang yang meninggal karena perang membela agama Allah maka haram untuk dimandikan. Sebaliknya. Nah, mungkin untuk materi kita cukupkan sekian dulu, tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan ke materi tentang alat-alat bersuci dan macam-macam air. Jika Anda masih ada hal yang belum mengerti, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian.